Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah kita akan membaca bolehkah membayar utang di masjid. Seperti yang telah kita pahami bahwa terdapat larangan untuk melakukan praktek jual beli di masjid, dan larangan itu disebutkan secara tegas dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis syira'i wal bai'i fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek jual beli. Di sini beliau menegaskan 'anis syira' wal bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membeli maupun menjual. Asyira' membeli, al-bai' menjual. Fil masjid dilakukan di masjid. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi serta An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kemudian dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan saran, kalau sampai kalian menjumpai ada orang yang melakukan transaksi di masjid atau menawarkan barang di masjid, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau dia membeli di masjid, faqulu, maka ucapkan, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk perdaganganmu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Baik, dan masih ada beberapa redaksi yang lain yang menunjukkan bahwasanya jual beli di masjid itu di samping dilarang juga mendapatkan hukuman. Bentuk hukumannya apa? Dalam bentuk doa buruk untuk orang yang melakukannya. Doa keburukan itu dengan maksud dalam rangka ta'zir, untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pelakunya agar dia segera berhenti. Dan tentu saja efek ini akan berpengaruh jika doa itu dibaca dengan keras. Sehingga misalnya kita melihat ada orang yang praktek jual beli di masjid, ya, lalu kita sampaikan, semoga yang jual beli di masjid ini nggak untung. Terus gimana? Berantem nanti ya. Mungkin penjualnya akan marah, atau dia tersinggung, atau ada faktor yang lain. Intinya orang didoakan keburukan itu nggak mau. Manusia kalau didoakan keburukan itu, dia takut, dia nggak mau. Apalagi ketika doa itu diucapkan dengan latar belakang yang benar, alasan yang benar. Seperti orang yang dizalimi, ya. Ketika dalam posisi dizalimi, dia boleh berdoa kepada Allah dengan suara sedikit dikeraskan agar didengar oleh orang yang menzalimi. Dan itu akan membuat takut orang yang menzalimi. Karena itu, ketika orang melakukan tindakan kezaliman, Nabi SAW memberikan peringatan. Hati-hati dengan fattaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat. Apakah larangan ini larangan haram ataukah larangan makruh? Baik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa larangan ini adalah larangan yang makruh, sehingga transaksinya tetap sah, namun ma'al karaha, namun perbuatannya adalah perbuatan yang makruh. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, bahwa larangan ini bersifat haram. Dan karena haram, sebagai konsekuensinya akadnya jadi batil. Akadnya batal. Karena terdapat kaidah, ya, an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan menyebabkan
konsekuensinya batal. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengatakan, wa haka at-Tirmidzi fi jami'ihi. At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab jami'nya. Jami' Tirmidzi adalah Sunan Tirmidzi. Karena sebenarnya nama aslinya, karena sebenarnya kitab ini lebih cocok disebut sebagai kitab jami'. Cuman digolongkan oleh para ulama dengan sunan. Wa haka at-Tirmidzi fi jami'ihi qaulaini li ahli ilmi min at-tabi'in fi karahatil bai' fil masjid. At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab jami'nya ada dua pendapat ulama di kalangan tabi'in tentang makruhnya jual beli di masjid. Wal karahatu qaulus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa inda ashabina karahatut tahrim. Dan makruh di sini merupakan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Ishaq bin Rahuyah. Dan menurut kami, yaitu para ulama mazhab Hambali, karoha di sini adalah karoha dalam arti haram. Dibenci dalam arti sampai pada tingkatan haram. Wa inda katsirin minal fuqaha'i karohatu tanzihin. Sementara menurut jumhur ulama sifatnya makruh tapi tidak sampai haram. Taib. Termasuk juga tidak diperbolehkan untuk menghadirkan barang dagangan di masjid waqtal bai' saat transaksi. Wa yanfudhul bai' ma'a dzalika. Kemudian dilaksanakan jual beli dengan adanya barang. Ibnu Hubairah rahimahullah mengatakan, waqtalafu, Ibnu Hubairah ini ulama mazhab Hambali ya. Wakhtalafu fil bai'i wasyira' fil masjid. Ulama beda pendapat tentang hukum jual beli di masjid. Famana asihatahu wa jawazahu Ahmad. Menurut Imam Ahmad tidak sah dan tidak boleh. Wa qala Abu Hanifah al-bai'u jaiz. Sementara menurut Abu Hanifah jual belinya boleh, namun makruh untuk menghadirkan barang di masjid pada saat transaksi. Sehingga kalau transaksinya tanpa barang ditoleransi. Menurut pendapat Abu Hanifah. Wa yanfudhul bai' ma'a dzalika, dan akadnya sah kalaupun terjadi. Ya. Dan ini biasanya kan ibu-ibu lagi pengajian ya. Ngumpul sambil apa? Transaksi. Oh enggak kok Ustaz, transaksinya lewat WA. Terus di kajian ngapain? Serah terima jabatan. Serah terima barang maksudnya. Jadi barang diserahkan, uang diserahkan. Wa ajaza Malikun wa Syafi'i ma'al karaha. Sementara menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka menilai jual belinya sah tapi makruh. Nah, wallahu alam. Nah, selanjutnya, bolehkah praktek muamalah yang lain selain jual beli? Karena seperti yang kita tahu ya, di antara praktek muamalah itu kan banyak. Dan praktek muamalah yang paling ribet itu jual beli. Karena melibatkan dua objek, barang dan uang. Sehingga kalau itu dilakukan di masjid, wah Masya Allah, masjid jadi mall. Sehingga karena praktek ini ribet, maka larangan yang paling berlaku adalah di jual beli. Sekarang kalau muamalah yang lain, apakah diperbolehkan? Seperti utang ya. Coba kita baca di sini. Di antara aturan yang berlaku untuk masjid adalah tidak diperkenankan jual beli atau menawarkan produk, ya, menawarkan barang di masjid. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan jika ada orang yang menawarkan barang di masjid agar didoakan dengan doa buruk. Semoga dagangannya tidak laku, semoga nggak untung, semoga bangkrut misalnya. Hal ini sebagai hukuman baginya karena masjid tidak dibangun untuk berjualan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi sudah kita baca ya, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan." Kalau kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, ucapkan, semoga perdaganganmu tidak Allah berikan keuntungan. Dan dalam riwayat yang lain,
keterangannya adalah naha. Nabi SAW melarang. Dan ini riwayat Abdullah bin Amr bin As. Nah, kita langsung beralih ke sini. Apakah utang termasuk jual beli? Para ulama membedakan itu. Masya Allah ya. Sehingga utang dengan jual beli itu dua hal yang berbeda. Tidak ada unsur komersil dari pelunasan utang. Sehingga hukumnya berbeda dengan jual beli. Sebagai konsekuensinya, boleh saja dilakukan di masjid. Walhamdulillah. Masya Allah ya. Ini para jamaah ibu-ibu senang ya. Sehingga tradisinya masih bisa dipertahankan. Tapi sekarang kita lihat dulu ya. Apakah itu berlaku umum? Dalam Mukhtasar Khalil, ini ulama fikih, ini referensi dalam fikih Maliki, ya. Dinyatakan wajaza bimasjidin sukna li rajulin tajarrada lil ibadah wa aqdu nikahin wa qada'u dainin wa qatlu aqrab wa naumu biqailatin. Diperbolehkan untuk dilakukan di masjid beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, bagi orang yang tidak sedang beribadah, dia boleh tinggal di masjid meskipun tidak sedang beribadah. Misalnya nginap di masjid. Ya. Kemudian boleh juga melakukan akad nikah. Jadi di sini beliau membuat daftar kegiatan-kegiatan di luar ibadah yang boleh dilakukan di masjid. Boleh bagi orang berada di masjid meskipun dia tidak sedang ibadah. Ya, kalau iktikaf kan jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Masjidil Haram itu dibersihkan dalam rangka untuk memberikan layanan bagi orang yang iktikaf. Ya. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Bersihkanlah rumahku, yaitu Masjidil Haram, lit-ta'ifin untuk orang-orang yang tawaf, wal-'akifin dan orang-orang yang iktikaf. Artinya begini, orang iktikaf dikasih layanan dalam ayat ini. Kalau misalnya Anda diperintah ya, tolong mas, bersihkan jalan itu. Nanti ada si A yang mau lewat. Masya Allah. Saya bolak-balik lewat seperti ini, nggak pernah jalan ini dibersihin. Begitu si A mau lewat, jalannya suruh dibersihin. Ada banyak orang yang lewat di sini. Nggak pernah jalan ini diperintahkan untuk dibersihkan. Itu tolong kasurnya digelar. Karena nanti ada tamu X yang mau datang. Masya Allah. Kita yang bolak-balik tidur di kamar ini nggak pernah dikasih kasur. Ini suruh gelar kasur. Dalam rangka apa? Melayani tamu X. Berarti orang ini adalah istimewa bagi siapa? Pemilik rumah. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membersihkan masjid. Lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sebagai layanan bagi orang yang tawaf, orang yang iktikaf. Nah, kalau berdiam di masjid karena iktikaf jelas. Atau bisa juga tajarrada lil ibadah adalah dia mengkhususkan diri untuk ibadah. Sehingga ada orang yang tinggal di dalam masjid karena ingin memperbanyak ibadah. Kemudian boleh akad nikah. Kemudian wa qada'u dain, boleh juga melunasi utang. Membunuh kalajengking, termasuk juga ular dan seterusnya. Lalu tidur qailulah, tidur siang bagi orang yang ingin beristirahat. Baik. Dalam kitab penjelasannya Mawahibul Jalil dinyatakan, yakni annahu yajuzu qada'ud daini fil masjid li'annahu ma'rufun bi khilafil bai' was sarf. Artinya, boleh bayar utang di masjid karena ini hal yang biasa. Hal yang biasa ya. Berbeda dengan praktek jual beli dan berdagang.
Atau di sini sarf adalah tukar menukar uang. Nah, wallahu alam. Jadi utang di masjid, bayar utang di masjid atau menerima utang di masjid tidak terlarang. Ya. Karena ulama membedakan antara praktek ini dengan praktek jual beli yang terjadi di masyarakat. Cuman begini jamaah ya. Jadi sebisa mungkin ya kita fokus ketika di masjid untuk kegiatan yang lebih bersifat ibadah. Ya meskipun diperbolehkan melakukan muamalah yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi SAW, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah sekelompok orang yang la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Tidak terlena, mereka tidak terlena, tidak terpengaruh tijaratun wala bay', perdagangan maupun jual beli, an dzikrillah, sampai melupakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Karena para sahabat Nabi SAW begitu masuk waktu sholat, aktivitas ditinggalkan. Lalu mereka fokus untuk ibadah sholat. Dan dipuji oleh Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Padahal seperti yang kita tahu ya, orang kalau lagi di puncak berkegiatan, tiba-tiba datang waktu sholat, itu yang paling berat sholat apa? Asar. Wah ini lagi seneng-senengnya masang keramik. Atau lagi pas lagi rame-ramenya orang datang, tiba-tiba tutup, ditinggalkan seluruh kegiatan. Itu akan terasa berat. Baik, tapi itulah karakternya sahabat Nabi SAW. Nah selanjutnya, jika utangnya besar, hukumnya makruh. At-Turtushi dalam Al-Hawadits wal Bid'ah menerangkan. At-Turtushi ini ulama mazhab Malikiyah. Dan beliau ketika sholat itu mengangkat tangan ya. Kemudian sedekap, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal. Dan gara-gara itu sampai beliau pernah mau dibunuh oleh penganut mazhab Malikiyah. Baik, gak usah diceritakan ya ceritanya. Kita lompati dulu, fokus ke sini. Dalam Al-Hawadits wal Bid'ah beliau menerangkan, Rawa Ibnul Qasim an Malik. Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik. Ibnul Qasim ini adalah murid seniornya Imam Malik. Salah satu di antara murid senior Imam Malik yang beliau belajar kepada Imam Malik selama 16 tahun. Ya. Beliau orang Mesir, kemudian nikah. Setelah nikah, pada saat istrinya hamil anak pertama, Ibnu Qasim ngomong kepada istrinya, saya sejak bujangan itu sudah punya tekad untuk mulazamah, belajar bersama Imam Malik. Dan saya ingin untuk menunaikan tekad itu. Kamu punya dua pilihan, bersabar untuk menunggu saya pulang, atau yang kedua, silahkan mengajukan gugat cerai. Masya Allah. Dalam kondisi apa? Hamil. Kira-kira pilih yang mana? Dua-duanya nggak enak ya. Yang pertama janda dalam kondisi hamil. Yang kedua harus siap untuk nunggu sabar ditinggal oleh suami, belajar kepada Imam Malik. Dan wanita soleha ini pilih yang kedua. Baik, saya bersabar. Berangkatnya Ibnu Qasim. Kemudian beliau belajar kepada Imam Malik sampai dijemput oleh anaknya yang hamil, yang masih dalam kandungan tadi. Anaknya ketika lahir, kemudian di usia 16 tahun, dia pengen sekali ketemu bapaknya. Akhirnya ibunya memberitahu, bapakmu ada di majelisnya Imam Malik. Berangkatlah sang anak bersama rombongan jamaah haji. Kemudian setelah tiba di Madinah, tanya
ketika di Masjid Nabawi. Di mana Ibnu Qasim? Orang yang ditanya itu kenal. Di sampingnya Imam Malik itu Ibnu Qasim. Kemudian dia menghampiri bapaknya. Ini bapaknya yang tidak pernah ketemu. Ketika mereka bersalaman, bapaknya mengatakan, Syammul walad. Saya mencium bau anak. Dan memang itu anaknya. Dan pengaruh besarnya adalah Ibnu Qasim ketika pulang, itu jadi ustadz kibar ya. Di Mesir, beliau jadi rujukan dalam menjelaskan pendapatnya Imam Malik, sehingga mazhab Imam Malik tersebar di Mesir ke arah barat. Mesir, kemudian Aljazair, kemudian Maroko, Libya dan sekitarnya, Mauritania, dan sekitarnya negara-negara Islam yang ada di Afrika. Itu yang paling berkembang adalah mazhab Malikiyah. Meskipun kemudian Mesir terjadi pergeseran mazhab, ketika Imam Syafi'i berada di sana, banyak juga orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Dan salah satu riwayat yang disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika berada di Mesir dan beliau punya mazhab yang berbeda dengan mazhab Imam Malik, sempat terjadi ketegangan dengan orang Mesir. Bahkan sampai ada orang yang memukul Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan mazhab Malikiyah. Baik. Ibnu Qasim dari Imam Malik pernah meriwayatkan dari Imam Malik dalam Al-Majmu'ah. La ba'sa ayyaqdi ar-rajulu fil masjid dhahaban fa amma ma kana bi ma'na at-tijara was-sarf fala uhibbu. Tidak masalah orang melunasi utang di masjid, melunasi utang emas. Adapun jika sampai pada tingkatan berdagang atau transaksi sarf, tukar menukar uang, fala uhibbu, saya nggak suka. Dan kalimat fala uhibbu bagi seorang ulama itu bukan hal yang ringan. Sehingga mereka kalau mengatakan akrahu, aku benci, aku nggak suka. Karena mereka itu takut mengatakan saya haramkan, itu takut. Kenapa kok takut? Mereka khawatir ini hukum Allah. Sehingga kalau saya haramkan, siapa kamu mengharamkan? Mereka takut. Kecuali yang jelas, Al-Quran menegaskan, babi haram, minum khamr haram. Aku haramkan khamr, aku haramkan babi. Kenapa? Karena aku beriman dengan ayat yang mengatakan itu. Aku haramkan darah, bangkai, karena aku beriman dengan ayat yang mengatakan haramnya darah dan bangkai. Sebagai konsekuensi iman. Baik. Namun kemudian jika ini sifatnya hasil ijtihad, maka tidak sampai pada tingkatan aku haramkan. Tapi mereka mengatakan akrahu, aku benci, aku tidak suka, dan seterusnya. Tujuannya dalam rangka untuk lebih menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu kalau kita mendengar ulama mengatakan makruh, itu bisa berarti, bisa jadi maksudnya adalah haram. Putus ya. Share screen-nya putus. Bisa jadi yang beliau maksud adalah haram. Sehingga makruh di situ maksudnya adalah karena menghindari istilah aku haramkan. Maka jangan malah dijadikan sebagai dalil. Kan masih makruh. Seperti kejadian kemarin ya. Seorang da'i yang turut serta meresmikan gereja. Setelah mendapatkan banyak hujatan, lalu dia ingin menyampaikan alasan. Ya, dia mau menyampaikan apologi, alasan untuk menguatkan, mendukung tindakannya. Ketemulah pernyataan dalam mazhab Hanafiyah. Ya. Dalam mazhab Hanafiyah, cuma dinyatakan makruh masuk ke gereja. Lu kan makruh. Nah, gitu ya. Kalau kamu bicara makruh dalam dunia fikih, itu jangan diartikan makruh seperti orang yang ngerokok. Orang ngerokok kan makruh ini. Kalau makruh gimana? Kita biasakan. Aduh subhanallah. Kalau sudah tahu makruh, ya dihindari. Terus gimana Pak? Saya nggak kuat. Ya kalau Anda tahu makruh ya,
Kalaupun tidak kuat misalnya, ditekan sebisa mungkin. Jangan sampai dilakukan. Sehingga jadinya setahun sekali. Kan gitu ya. Kenapa? Saya nggak kuat. Karena tapi ini masih makruh. Jadi setahun sekali. Nah. Baik, kembali ke sini. Kemudian At-Turtushi berkomentar, yang beliau maksudkan adalah pelunasan utang yang biasa terjadi, sehingga tidak butuh banyak aktivitas dan nilainya sedikit. Namun jika nilai utangnya besar, butuh banyak dihitung, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan, maka hukumnya makruh. Ya, dalam arti Imam Malik membencinya. Ya. Sehingga bayar utang, bawa duit sak gepok. Waduh, ini ngitungnya gimana? Ngundang teman-temannya, ayo kita hitung bareng. Ustadznya kajian, mereka ngitung duit. Itu kan, tapi biasanya kalau ini kota infak ya. Jadi kajian belum selesai, panitianya apa? Ngitung duit. Baik. Contoh praktek membayar utang di masjid yang nilainya kecil adalah seseorang melakukan transaksi jual beli di luar masjid. Seperti membeli buku di luar masjid namun belum dibayar. Kemudian pembayarannya dilakukan di dalam masjid. Pembayaran ini terhitung pelunasan utang. Jika nilainya kecil tidak masalah. Masya Allah. Dan ini yang sering terjadi ya. Jadi transaksinya lewat WA. Nanti takobutnya saat kajian. Sehingga sudah deal. Ini butuh misalnya apa ya, butuh klepon atau butuh getuk gitu ya. Transaksinya lewat WA. Kemudian saat kajian ketemu, terus serah terima barang. Baik. Sampai itu dijadikan sebagai sumber pendapatan. Ada salah satu pedagang, kalau tidak salah informasinya di daerah Bekasi ya. Sehingga dia hanya memanfaatkan momen-momen kajian buka lapak, dan dari situ bisa beli rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Hadza min barakati kajian. Ini bagian dari keberkahan kajian. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib. Selesai kita pembahasan transaksi utang dan muamalah secara umum di masjid. Kemudian di lanjutannya tema kita adalah utang dalam keluarga. Namun insya Allah untuk tema ini akan kita bahas biar lebih lengkap ya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.